Assalamualaikum Merdeka. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Wala Mahromia dan Hartoyo akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Prinsip-prinsip Islam dalam Hukum Agraria. Agama Islam merupakan pedoman hidup dan mengatur manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pedoman hidup dalam bidang hukum disebut dengan istilah fikih, di mana hal yang demikian itu merupakan hasil pemahaman para ulama Islam terhadap sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam, banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi atau tanah, sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kitab kata al-ard yang diungkapkan oleh Al-Quran, seperti yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika la ayat liqaumi yasma'un, yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air untuk hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi al-ard sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang orang-orang mendengar. Selanjutnya adapun Quran surat Al-Jasiyah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqi fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifi riyahi ayatu liqaumi ya'qilun, yang artinya, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihadapkannya bumi setelah mati, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Di sini kata al-ardun, kata yang juga banyak disinggung adalah al-tin. Kemudian kata al-turab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya tanah. Lalu memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang tanah di atas, setidaknya ada 3 poin penting yang menarik untuk dikaji. Poin yang pertama, tanah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakannya untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Poin yang kedua, tanah, tepatnya saripati tanah, merupakan asal penciptaan manusia. Yang ketiga, tanah merupakan harta kekayaan yang dapat dimiliki dan dikuasai manusia dengan cara yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tahun 1960 Nomor 104 L.N. Republik Indonesia tambahan L.N. Nomor 2034 untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan UU-PA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa pengertian bumi adalah selain permukaan bumi termaksud pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir, yaitu al-turab, adalah menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama berkenaan dengan hak milik, pelepasan hak milik, dan ganti rugi atas pelepasan tersebut. Kendatipun tanah sebagai harta kekayaan yang dimiliki pribadi, namun tanah juga memiliki fungsi sosial. Persoalannya adalah bagaimana jika tanah tersebut diambil atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum? Apakah si pemilik berhak mendapatkan ganti rugi atas tanahnya atau tidak? Untuk selanjutnya, jika pelepasan itu atas kehendak pribadi dan untuk kepentingan pribadi yang lain, aturannya telah jelas, misalnya dengan proses jual beli dan sebagainya.
Pada prinsipnya, kekayaan yang ada di bumi ini termasuk tanah adalah sebenarnya milik Allah. Manusia sebagai makhluk Allah diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi Allah dan kelestarian alam serta segala isi yang ada baik fauna maupun flora. Di samping itu, bumi Allah adalah tempat manusia hidup dan mengerjakan kehidupan sehari-harinya. Manusia hidup sangat memerlukan tanah. Persoalan yang tidak pernah selesai diperbincangkan dalam hukum pertanahan yaitu persoalan pengambilan hak atas tanah. Kepunyaan penduduk atau masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan. Salah satunya adalah pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan cara memberikan ganti rugi pada yang berhak atas tanah tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah sering timbul permasalahan. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan tanah semakin meningkat guna pelaksanaan pembangunan, sementara di pihak lain persediaan tanah sangat terbatas sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain. Jika kita merujuk pada kitab fikih Islam khususnya pada bagian muamalah akan dapat ditemui bahwa dalam hukum Islam pada hakikatnya terdapat aturan-aturan, ketentuan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak seseorang atas tanah. Hak-hak yang diatur dalam agama Islam tersebut antara lain hak milik atau al-milkiyah. Yang kedua hak sewa atau al-ijarah. Yang ketiga hak pakai, hak bagi hasil atau muzaroah. Muzaroah mustaqot. Muzaroah al-mustaqot. Yang keempat hak membuka tanah atau ihya al-mawad. Dasar hukum pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan menurut hukum agraria nasional diatur oleh Perpres nomor 65 tahun 2006. Dasar hukum dari ajaran Islam mengenai pengadaan dan pelepasan hak tanah yaitu yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW, di saat Nabi Muhammad SAW akan mendirikan Masjid Nabawi, beliau telah membeli tanah penduduk As'ad bin Zurarah, tanah anak yatim dan sebagian kuburan musyrikin yang telah rusak. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, sewaktu pelebaran Masjid Nabawi tahun 17 Hijriah pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an membeli seluruh dari properti yang ada di sekeliling masjid kecuali rumah janda-janda Rasul untuk perluasan masjid tersebut. Sebuah benteng besar juga dibangun di sekeliling masjid. Kemudian Umar membeli rumah Sofyan bin Umayyah untuk dijadikan bangunan penjara sebagai tempat tahanan bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah tahun 86 Hijriah sampai dengan 96 Hijriah dan tahun 705 Miladiah sampai dengan 715 Miladiah. Pemerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintahkan untuk membebaskan tanah-tanah di sekeliling Masjid Nabawi untuk pelebaran masjid tersebut dengan cara ganti rugi atau jual beli. Selanjutnya dipersilahkan pada saudari Awala. Silahkan. Ya baik, terima kasih Pak Hartoyo. Dari uraian di atas, kami pemakalah mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dalam sistem hukum Islam, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sudah dikenal dan terlaksana di dalam kehidupan umat Islam dari semenjak tahun 1 Hijriah, sewaktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai saat sekarang ini, tapi sifatnya hanya pemberian ganti rugi dengan cara jual beli dan pelepasan hak atas tanah baik bentuk wakaf atau lainnya.
untuk kepentingan umat. Agama Islam mempunyai peraturan dan dasar hukum untuk semua persoalan dan cocok untuk segala zaman. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam 4 produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang. Undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.